Oke guys, bertemu lagi di Nusin Fire Channel. Pada saat ini guys, kita akan menonton suatu film yang sangat bagus sekali, yang luar biasa. Film tentang pandemi COVID-19 ini, bagaimana awal mulanya COVID-19 ini muncul dan menyebar, dan sudah dibuat film. Yang membuat film adalah negara RRC atau Tiongkok atau Chinese. Jadi bagaimana awalnya pandemi ini terjadi, sangat menarik ya, awal munculnya, kemudian bagaimana kelimpungan, kebingungan rumah sakit di sana, khususnya di Wuhan, karena terjadi di Wuhan, bagaimana mereka menangani pandemi yang baru, yang cepat menyebar ini, semuanya ada dalam film ini yang judulnya With You, seperti itu. Mari kita tonton bersama-sama dan kita lihat bagaimana kualitas dari film ini yang sangat luar biasa ini. Check it out guys. Oke, baik, jadi di sini kita lihat sepertinya ada seorang dokter ya, dokter perempuan yang mungkin dia termasuk dokter yang sangat penting di rumah sakit tersebut. Lagi menemani anaknya bermain olahraga ya, hanggar sepertinya. Kemudian dapat panggilan dari rumah sakit bahwa dia harus pergi ke rumah sakit karena ada suatu kejadian seperti itu. Nah, kemudian yang naik sepeda ini juga ternyata ini adalah direktur utamanya yang akan pensiun dan juga digantikan oleh salah satu dokter terbaik juga. Nah, pengganti direktur utama inilah yang bakal menjadi direktur ini yang menghubungi daripada dokter yang perempuan ini dan juga memberitahu kepada direktur utamanya bahwa ada suatu kejadian. Nah, kita lihat di sini, inilah kota Wuhan, kota yang sangat cantik sekali, kota nomor 7 terbesar di Tiongkok, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ya. Nah, ini adalah gambar kota Wuhan, dan kita lihat ada banyak ambulan ya, banyak ambulan yang beriringan. Ini suatu wow, jembatannya luar biasa sekali guys. Nah, kita lihat di sini, oke, bahwa kedua paru sudah muncul banyak GGO ya. Jadi GGO itu adalah ground glass opacity. Jadi di mana jika terjadi suatu infeksi, entah itu virus, entah itu bakteri atau yang lainnya, maka akan muncul seperti bercak-bercak putih pada paru-paru kita pada pemeriksaan toraks, ronsen. Lebih jelasnya sebenarnya dengan CT scan paru GGO ini. Cuma dengan hanya ronsen dada saja sudah bisa melihat tentang GGO ini, grand glass opacity ini. Artinya ada bercak putih di sekitar paru. Biasanya dimulai dari pinggiran paru-paru kita, kemudian berlanjut sampai ke tengah. Nah, ini menandakan bahwa ada suatu infeksi. Para dokter di sini menemukan pasien yang datang itu ketika dilakukan ronsen toraks dan juga CT scan, ada GGO-nya, ada muncul di situ. Makanya tim medis sudah mulai curiga apakah ini infeksi virus atau bakteri atau semacamnya, seperti itu. Mari kita saksikan selanjutnya. Nah, di situ juga dikatakan bahwa pada pemeriksaan darahnya terjadi penurunan koefisien limfosit yang signifikan. Kita tahu bahwa limfosit ini adalah salah satu nama atau salah satu jenis daripada sel darah putih. Sel darah putih kita tahu yang namanya leukosit. Sementara leukosit itu dibagi lagi, pembagiannya ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil, dan ada limfosit. Nah, kita tahu daya tahan tubuh kita, imun kita, itulah yang bertugas ketika ada virus atau bakteri yang menyerang. Contohnya virus. Ketika ada virus, maka imun kita akan berusaha melawan virus tersebut. Nah, bagian mana yang bertugas melawan virus itu, itulah yang dinamakan dengan antibodi. Kemudian, antibodi itu dalam wujud sel darah putih, seperti itu. Jadi sel darah putih kita bekerja. Nah, sel darah putih tadi sudah saya bilang, banyak jenisnya, ada neutrofil, ada basofil, ada eosinofil, ada limfosit. Nah, di film ini dikatakan bahwa terjadi penurunan koefisien limfosit. Nah, limfosit itu dibagi lagi ada sel B, sel T, dan natural killer, seperti itu. Nah, apa itu limfosit? Adalah bagian sel darah putih yang berfungsi untuk mengingatkan sel-sel tubuh lainnya bahwa ada infeksi dan juga bertugas untuk melawan infeksi virus tersebut.
Kalau misalnya ada sel B adalah sel yang membuat antibodi kita agar bisa melawan serangan virus tersebut. Sedangkan sel T itu adalah yang memproduksi sitokin. Sitokin inilah yang mengingatkan sel-sel lain dalam tubuh kita untuk bisa melawan daripada virus yang masuk. Maka dari itu, ketika terjadi penurunan limfosit, maka menandakan bahwa ada penyerangan dari virus yang masuk ke dalam tubuh. Maka sebenarnya kita di masa pandemi ini bagusnya adalah menaikkan imun kita. Menaikkan imun dengan cara memperkuat sel B, sel T pada sel darah putih kita, leukosit kita pada bagian neutrofil, basofil, eosinofil, dan juga terutama pada limfosit, agar sel T, sel B kita itu menjadi kuat sehingga bisa melawan infeksi virus jika kita terpapar oleh virus tersebut. Mari kita lihat selanjutnya. Wow, sudah banyak ambulan ya. Rumah sakit Xinhua di Wuhan. Oke, awalnya ini di Wuhan. Kita lihat. Oke, langsung siap di depan IGD ya, menunggu kedatangan pasien dengan masker. Nah, ini direkturnya hebat ya, karena dia mempelajari flu burung yang dulu. Jadi, sepertinya ciri-cirinya mirip katanya seperti flu burung. Ini datang 7 langsung direkturnya memerintahkan untuk pelayanan di IGD yang tidak gawat darurat di stop dulu, kita fokuskan kepada pasien yang datang ini, karena ini banyak yang datang pasiennya. Dengan cepat, direktur ini langsung menginstruksikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Wow, luar biasa ya. Banyak sekali pasien yang datang. Oke, sekarang kita lihat mereka masuk ke ICU ya. Ruang perawatan sepertinya ini. Nah, ada yang diare, ada yang kesulitan bernapas. Nah, pada tes darah, ya terjadi penurunan limfosit. CT scan bagian paru, ada GGO. Oke, nah, jadi dengan adanya penurunan limfosit pada pemeriksaan darah, kemudian ditemukan granulosa opacity, GGO pada paru-paru, pada CT scan dan juga pemeriksaan ronsen toraks, maka dokter tersebut bisa menyimpulkan ini sepertinya ada infeksi ya, lebih mirip kepada infeksi virus seperti itu. Cuma belum tahu ini virus apa, sehingga itu akan ditelusuri seperti itu. Nah, bertanya tentang CDC. CDC ini adalah suatu badan di beberapa negara yang tugasnya adalah mengendalikan infeksi. Ini penting ketika dokter-dokter tersebut, ya tim medis di situ menangani kedatangan pasien ini, mereka juga tidak melakukan satu yang penting, yaitu bagaimana sumber penularan virus ini, dari mana sumbernya, atau belajar tentang epidemiologinya, dari mana sumber ini sehingga bisa secepat ini penularannya, seperti itu. Namun rupanya katanya pasiennya kritis sehingga tidak bisa ditanyai. Jadi fokus ke penstabilan dulu pasien, baru nanti bisa mungkin dilakukan anamnesa atau pertanyaan tentang pasien tersebut dari mana saja, sehingga dia bisa terinfeksi oleh virus ini. Wow, jadi ada pasien yang pasien di ICU ini mengalami ventricle fibrilasi. Apa itu ventricle fibrilasi? Jadi jantung itu ada nama bagian-bagiannya, ada namanya atrium sama ventricle. Nah, ventricle fibrilasi ini adalah jantung tersebut gagal memompa darah dengan baik. Bisa dikatakan ini serangan jantung atau cardiac arrest. Bentuknya itu ada ventricle fibrilasi, kemudian tampak jantung di bagian ventricle itu hanya bergetar-bergetar gitu. Tidak bisa memompa darah secara normal. Sehingga ini merupakan suatu kegawat daruratan, jadi harus ditangani dengan cepat. Bisa dikatakan ini adalah serangan jantung. Bisa dalam bentuk ventricle fibrilasi ini. Lihat bagaimana langsung dilakukan RJP ya, resusitasi jantung paru.
kemudian dipasang intubasi karena saturasinya sudah rendah, kemudian dipasang laryngoskop untuk memasukkan intubasi ya, dilakukan kompresi terus-menerus agar jantung tetap bekerja. Asistol ya, jantungnya tiba-tiba berhenti. Dokter menginstruksikan memberikan injeksi adrenalin atau epinefrin 1 ampul ya. Oke, masuk adrenalin ya. Ini merupakan protokol dalam menangani cardiac arrest. Jadi tim medis, dokter maupun perawat yang sudah mempunyai pelatihan, kemudian bekerja di ICU, di IGD, dan di tempat-tempat kritis lainnya, bahwa sudah menguasai protokol ini. Bahwa ketika misalnya terjadi cardiac arrest, bisa misalnya ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia, maka itu merupakan shockable yang harus diberi DC shock gitu. Jadi ventricle tachycardia ataupun fibrilasi ini jantungnya tadi bergetar-getar, tidak berdetak normal seperti biasanya, sehingga harus dinormalkan listriknya. Makanya dia merupakan shockable. Jadi kalau shockable ini harus DC shock gitu, harus diberikan terapi listrik 90 joule seperti itu, agar dia sebenarnya tujuannya adalah listriknya asistol gitu. Baru setelah buka asistol itu maksudnya dia normal lagi, lurus, maka diberikan RJP supaya jantungnya bekerja lagi. Jadi dinormalkan aliran listriknya itu dengan DC shock, kemudian dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru seperti itu. Nah, kemudian setelah di RJP, jika misalnya masih seperti itu, maka diberikan injeksi epinefrin. Kemudian setelah epinefrin, masih seperti itu lagi dievaluasi di RJP, maka bisa dimasukkan amiodaron. Kemudian setelah itu maka dilihat lagi, dilakukan lagi proses sebelumnya, bisa lagi lanjut epinefrin kedua, amiodaron yang kedua, kemudian jika masih ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi, kondisi shockable ini, maka bisa dilanjutkan dengan pemberian DC shock lagi yang kedua seperti itu. Kemudian jika masalahnya masih muncul, dilakukan RJP lagi, maka ketika sudah amiodaron sudah 2 kali, maka tidak lagi dilakukan amiodaron tapi epinefrin seperti itu. Epinefrin yang ketiga dan sampai epinefrin yang keempat. Jadi bisa 4 kali siklus epinefrin jika tetap masih mengalami ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia. Itu sudah merupakan protokol daripada kegawat dauratan atau cardiac arrest seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya di sini bisa timbul pertanyaan oleh tim medis itu bahwa dengan kondisi serangan virus yang dengan jumlah yang banyak ini bisa menyebabkan pasien mengalami kegawat dauratan jantung seperti itu. Jadi yang mengancam nyawa. Nah, jadi dokter-dokter di sini kemungkinan langsung menganalisa, dan juga tim medis di sini ya, perawat di sini juga menganalisa apa yang terjadi sehingga sampai parah pasiennya terinfeksi virus tersebut. Jadi oleh direkturnya, kepala rumah sakitnya langsung menginstruksikan kepada tim medisnya untuk juga meneliti sumber penularannya seperti itu. Nah, dari dokter yang satunya mengatakan bahwa kami akan melakukan pemeriksaan swab. Nah, waktu itu. Sementara kepala rumah sakitnya langsung bilang, jangan dulu swab, tapi langsung karena dia pasiennya di ICU, di situ, yang sudah dirawat, maka langsung saja lakukan pemeriksaan bronkoskopi. Jadi bronkoskopi itu adalah memasukkan selang, kabel ya, selang kecil, yang ujungnya itu ada kameranya. Dimasukkan ke sistem pernapasan kita, sehingga bisa melihat kondisi daripada sistem pernapasan kita, dari mulai hidung sampai ke bronkus, kemudian bronkiolus, kemudian sampai ke alveoli, sampai ke dalam paru-paru. Nah, tadi dibilang bahwa langsung melakukan pemeriksaan BAL, yaitu bronchoalveolar lavage. Itu artinya dengan masukkan kabel tadi, bronkoskopi tadi, kemudian diberi sedikit cairan normal salin ya, seperti NaCl seperti itu, secara steril, kemudian diambil. Setelah cairan itu dimasukkan sedikit, kemudian diambil, jadi sehingga yang lengket di cairan tersebut itu bisa menjadi bahan untuk dilakukan penelitian dari mana maksudnya sumber itu, virus itu apa saja materi genetiknya, dilakukan pemeriksaan laboratorium setelah dilakukan prosedur BAL tadi. Jadi ditemukan sel-sel virus tersebut yang ada dalam alveoli paru-paru kita,
sehingga bisa dilakukan penelitian seperti itu. Itu tujuannya dokter tadi menyuruh untuk melakukan pemeriksaan BAL pada proses bronkoskopi. Jadi memang kalau pasiennya sudah di ICU ya, bisa dilakukan bronkoskopi gitu. Waktu dulu kejadian di rumah sakit di Wuhan ini. Namun sekarang ini bahwa pasien-pasien kita juga merupakan hasil dari pemeriksaan swab gitu. Kemudian juga yang kontak erat dengan yang positif COVID itu juga bisa dilakukan swab untuk memastikan apakah terinfeksi atau tidak agar tidak menularkan ke orang-orang lain. Nah, kita tahu bahwa swab kita ini ada dua yang lagi akhir-akhir ini ya, yaitu misalnya swab antigen, kemudian PCR. Nah, swab antigen ini adalah swab usap lewat hidung yang dilakukan untuk menentukan apakah ada protein yang dikeluarkan oleh virus COVID. Kalau COVID-19 ini penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 seperti itu. Ini sebenarnya virus SARS tapi namanya SARS-CoV-2. Nah, dan penularannya lebih cepat dibanding virus-virus yang lainnya. Nah, dilakukan swab antigen untuk melihat apakah ada protein dari virus COVID itu sendiri. Nah, sedangkan pemeriksaan daripada swab PCR itu adalah polimerase chain reaction seperti itu. Jadi PCR ini adalah untuk melihat genetik DNA daripada virus COVID. Nah, sementara virus COVID ini dia rantainya tunggal, RNA gitu. Jadi oleh mesin PCR ini dilakukan perbanyakan materi genetik menjadi DNA, deoksiribonukleik asid. Nah, setelah dilakukan perbanyakan maka dilihat apakah memang ada DNA daripada virus COVID. Jadi akurasinya sangat tinggi ya, bisa dikatakan 80 sampai 95% memastikan bahwa seseorang itu terinfeksi atau tidak dengan menggunakan swab PCR seperti itu. Dikatakan tadi bahwa hasil dari pemeriksaan BAL tadi ya, bronchoalveolar leafage tadi diteliti sampelnya, ternyata itu merupakan virus mirip SARS ya. Positif virus mirip SARS gitu. Nah, jadi hasilnya ternyata itu. Sehingga ketika tahu bahwa itu ternyata adalah virus SARS, maka kepala rumah sakitnya langsung menginstruksikan bahwa setiap pasien yang datang itu kalau bisa dilakukan CT scan paru atau ronsen paru, kemudian pemeriksaan darah yang lainnya untuk memastikan karakteristik daripada virus tersebut. Ternyata rupanya katanya di beberapa rumah sakit di daerah Wuhan itu sudah banyak menerima pasien yang sama gejalanya, yang batuk, kemudian yang demam, kemudian yang bahkan terindikasi masuk ruang ICU dengan hasil ronsennya terdapat GGO tadi ya. Disinilah akhirnya ketika tahu hasil daripada pemeriksaan BAL tadi pada bronkoskopi tadi bahwa itu merupakan virus dan kepala rumah sakitnya memprediksi ini merupakan sesuatu virus yang sangat bahaya, yang mudah menyebar, maka dia menginstruksikan kepada semua yang ada di rumah sakit tersebut dan di lingkungannya untuk memakai masker. Mengapa? Karena virus SARS ini dia masuk melewati rongga pernapasan, terutama hidung, kemudian juga bisa dari mulut, kemudian dari rongga mata. Jadi kebanyakan harus menggunakan masker caranya dan juga menggunakan face shield atau pelindung wajah seperti itu. Oh, jadi dari hasil penelusuran epidemiologi saya rasa ya, bahwa pasien-pasien ini ketika ditelusuri riwayat perjalanannya, ada beberapa tempat mereka itu 2 kali, ada yang 3 kali ke suatu tempat. Tetapi ketika di pasar ini ya, pasar Hunan ini, bisa sampai katanya 18 kali ya. Itu luar biasa sekali, pasar seafood Hunan ini 18 kali. Nah, kita tahu bahwa pasar seafood Hunan ini merupakan pasar basah ya, yang sangat besar sekali. Di situ ramai sekali pasar dari produk-produk olahan laut, kemudian produk-produk basah dari laut sendiri, dan juga memperjualkan hewan-hewan seperti itu. Nah, ternyata dari beberapa pasien yang dirawat ini, yang masuk secara banyak langsung ke rumah sakit ini dengan gejala infeksi virus ini, ternyata kebanyakan kuantitasnya, jumlah riwayat perjalanan mereka itu sebanyak ada dikatakan 18 kali ke pasar Hunan ini. Jadi curiganya di situ. Sedangkan ke tempat lain itu hanya beberapa kali, tapi ke pasar ini sampai berpuluh-puluh kali seperti itu. Curiganya jadi ke sumber penularannya pertama kali yaitu di pasar Hunan ini.
Namun beberapa penelitian berikutnya menyatakan ada dari sumber lain. Namun di film ini dikatakan dari pasien yang masuk ke ICU tersebut, yang masuk ke rumah sakit di Wuhan ini, kebanyakan yang berasal dari riwayat pernah mengunjungi pasar Huinan ini berkali-kali, seperti itu. Jadi ketika rapat dengan mungkin Dewan Rumah Sakit tersebut dan juga pemerintah setempat ya, semacam mungkin dinas kesehatan di Wuhan tersebut, maka direkturnya menyatakan bahwa ini suatu kondisi yang sangat membahayakan, bahkan dikatakan ini merupakan suatu perang gitu terhadap virus, penularan virus tersebut. Jadi disampaikan bahwa semangat untuk melawan pandemi ini dengan alat-alat gitu, dengan senjata-senjata. Apa saja senjatanya dikatakan di sini, yaitu 100 ventilator, kemudian paru-paru buatan atau ECMO ya. Jadi ECMO ini adalah extra corporal membran oxygenation gitu. Jadi pengganti paru-paru, fungsi paru-paru. Jadi ECMO itu akan dipasang oleh dokter, kemudian fungsi paru-parunya di peringan karena pasien yang terinfeksi virus COVID ini beban paru-paru menjadi berat kalau seandainya gejalanya berat yang sampai masuk ke ICU misalnya. Jadi karena keterbatasan alat, maka mereka meminta kepada yang berwenang di situ untuk menyiapkan juga ECMO gitu. Jadi ECMO ini adalah suatu alat yang bisa meringankan kerja paru-paru. Jadi ketika beban kerja paru-paru di peringan, maka alat ini mengambil alih dengan mengoksigenisasi aliran darah sehingga beban kerja paru berkurang. Namun alat ini sangat langka ya, dan di Indonesia sendiri saya ingat waktu Desember 2020 itu pernah dilakukan pemasangan alat ECMO ini pada pasien, kalau nggak salah di Surabaya, dilakukan pemasangan ECMO pada pasien yang mengalami kondisi paru-paru yang sangat berat karena terinfeksi virus ini. Di mana pasien ini dulu hamil, kemudian mengalami infeksi di tengah umur kehamilannya yang mendekati penuh umurnya. Jadi tetapi belum sempat 9 bulan, tapi karena kondisinya sudah gawat, akhirnya dilakukanlah terminasi pada kehamilannya. Anaknya dilahirkan, dioperasi, kemudian dimasukkan ke dalam inkubasi ya, bayi. Kemudian ibunya dirawat dengan karena mempunyai gejala berat pada infeksi virus COVID ini. Nah, kemudian dilakukan dulu terapi plasma konvalesen, kemudian masih belum maju juga si ibu ini, maka kemudian dipertimbangkanlah bagaimana agar kondisinya tidak makin parah. Maka dilakukanlah pemasangan alat ECMO ini, yaitu menggantikan fungsi paru-paru ibu ini sehingga paru-paru si ibu ini menjadi ringan kerjanya. Setelah beberapa hari dipantau, karena memang pemasangan ECMO ini adalah suatu yang sangat-sangat perlu ketelitian, kecermatan, tidak boleh ada yang salah, baik dalam hal selang-selangnya segala macam, karena ini mengambil alih fungsi paru-paru manusia. Nah, setelah dilakukan perawatan ternyata berhasil dan ibu ini akhirnya pulih dan menang dan selamat sembuh dari virus COVID-19 yang sangat membuat dia menjadi kondisi yang sangat berat seperti itu. Itu pernah dulu Desember 2020 di Indonesia yang sukses dilakukan itu. Nah, kemudian selain ECMO itu juga butuh kacamata pelindung atau semacam face shield ya. Bisa juga yang dipakai oleh tenaga medis berupa kacamata seperti itu untuk melindungi infeksi virus masuk ke rongga mata. Jadi juga teman-teman bahwa kita juga harus hati-hati terhadap tangan kita ya. Jangan sampai tangan kita ini istilahnya tuh kita ngucek-ngucek mata kita, karena ketika tangan kita menyentuh sesuatu yang kemungkinan besar bahwa benda itu sudah terinfeksi, kemudian kita tidak cuci tangan, kita mengucek-ngucek mata kita, memasukkan jari kita ke mata kita sedikit, itu bisa saja virusnya pindah dari tempat itu ke badan kita lewat mata ini gitu. Jadi hati-hati, makanya kalau bisa jangan menyentuh wajah ya selama pandemi ini, kalau bisa jangan menyentuh wajah kita, karena media penularannya itu yaitu mata ya, hidung juga mulut. Nah, jadi kita harus hati-hati. Dan juga di situ dikatakan minta APD. Nah, gitu dulu memang awal-awal serangan corona ini juga, bahwa rumah sakit di Wuhan itu ternyata juga kesulitan dalam stok APD-nya. Nah, begitu juga waktu dulu di Indonesia, waktu masuk ke Indonesia dinyatakan pandemi,
kita juga kesusahan masalah APD. Namun pemerintah bergerak cepat sehingga sekarang APD tidak jadi masalah lagi di rumah sakit di Indonesia. Kita bersyukur seperti itu. Yang penting kepatuhan kita dalam memakai APD yang sudah ada ini. Ini menggunakan masker, itu sangat penting sekali ya. Jadi senjata dalam melawan pandemi ini adalah utamanya 3M ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan kemudian yaitu mencuci tangan. Itu sangat penting. Ditambah lagi ada yang dikatakan 5M, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Ada yang bilang juga 6M, yaitu mengikuti vaksinasi seperti itu. Tapi yang utamanya, yang sangat utama, yang paling penting itu kita kerjakan dulu adalah 3M ini, yaitu memakai masker. Itulah senjata utama kita, menjaga jarak dan kemudian mencuci tangan dengan benar, menggunakan sabun di air mengalir. Nah, kita lihat ya bagaimana para di sini staf medis dan keperawatan ya, perawat-perawat di sini sudah kecapean sekali karena begitu banyaknya pasien yang masuk pada waktu itu di Wuhan, sehingga tetapi dengan semangat ya, kerja keras terus menerus, maka tetap memberikan pelayanan yang bagus seperti itu. Kita lihat lagi kemudian bahwa ada terjadi suatu kondisi yang darurat lagi ya, sepertinya cardiac arrest lagi, serangan jantung lakukan RJP. Ya, ternyata pasiennya balik lagi kayak tadi ya, mengalami ventricular fibrilasi, termasuk dalam cardiac arrest ya, yaitu kondisi di mana jantung tidak memompa darah secara normal, jantung hanya bergetar-bergetar saja, dia tidak bisa mengalirkan darah secara normal seperti itu. Nah, dilakukan di sisok ya, karena ventricular fibrilasi ini merupakan shockable, jadi harus dilakukan di sisok ya, pemberian di sisok seperti itu, agar gelombang listriknya normal kembali. Maka setelah dilakukan di sisok, kemudian dilakukan RJP lagi, kemudian siklusnya tetap muncul lagi ventricular fibrilasi, dilakukan lagi di sisok yang kedua ya, sampai nanti hasilnya kondisi jantungnya kembali normal seperti itu. Itu adalah protokol dalam menangani cardiac arrest seperti ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia. Gitu. Artinya pasiennya kembali normal detak jantungnya, bersyukur ya. Namun kita lihat di tengah kondisi seperti ini, staf-staf rumah sakit tersebut ada kewalahannya seperti itu. Namun tetap semangat karena merupakan garda terdepan daripada pandemi ini adalah tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien dengan COVID, gejala ringan, sedang maupun berat. Ya. Oke, baik. Jadi demikian ternyata drama Chinese ini ya, yang berjudul With You ini episode pertama. Jadi bahwa memang tiba-tiba rumah sakit kedatangan pasien yang gejalanya mirip infeksi virus. Setelah diteliti ternyata ini merupakan virus SARS COVID-2 yang penularannya sangat cepat sekali dan juga bisa menyebabkan suatu keparahan dari suatu kondisi kesehatan. Oleh karena itu, akhirnya ternyata sekarang menjadi pandemik di seluruh dunia mengalami itu. Jadi sekarang mungkin pesan dari film ini adalah senjata kita melawan pandemi adalah tadi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Plus juga menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta melakukan vaksinasi. Kita lanjut nanti respon kita melihat pada episode dari With You ini pada episode berikutnya. Baik, mungkin demikian. Sampai ketemu di video berikutnya.